dan hidayahnya sehingga di malam hari ini tepat di malam yang ke-12 dari bulan Safar yang kurang lebih sekitar 1 bulan lagi kita akan menjelang hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Safar ini kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa meningkatkan mutabaah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak bersalawat, memperbanyak mengerjakan apa yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya ujar Nabi kita, ta'aradu alayya a'malukum, senantiasa diperlihatkan amal-amal kalian kepadaku yaumul Itsnin wa yaumul Khamis, setiap hari Senin ataupun hari Kamis. Ujar Nabi kita, amal kalian wahai umatku senantiasa diperlihatkan kepada aku. Dalam konteks hadis itu menggunakan fi'il mudhari, yang arti dari fi'il mudhari itu berterusan senantiasa. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal perbuatan kita baik maupun buruk, bagus ataupun buruk, semuanya diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wajadtu khairan hamidullah, ujar Nabi kita, apa yang aku dapati dari perbuatan kalian itu yang baik, maka aku memuji kepada Allah. Wa ma wajadtu ghaira dzalik, dan ketika aku melihat pekerjaan umatku yang membuat hatiku sedih, kada pas, kada sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaghfarullah lakum, ujar Nabi kita, aku memintakan ampun kepada kalian, kepada Allah, kepada kalian. Mudah-mudahan karena kita kerjakan senantiasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang kepada kita, apa yang kita korbankan, apa yang kita kerjakan, apa yang telah kita buat, mudah-mudahan semua itu membuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap harinya, setiap saatnya diperlihatkan pekerjaan kita, beliau senang, ridha, dan kita akan bersyafaat beliau di hari kiamat nantinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di malam hari ini hadis yang ke-114, sebuah cerita yang sangat luar biasa tentang perjuangan para sahabat yang barangkali andaikan kita dihidupkan oleh Allah di zaman sahabat dan dihidupkan oleh Allah satu zaman dengan Rasulullah, mungkin apakah kita berkorban sebagaimana pengorbanan para sahabat. Sahabat itu dalam qasidah burdah, apapun yang mereka hadapi siap memperjuangkan hidup, mati, raga, harta mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sayyidina Anas radhiyallahu anhu pernah bercerita, ujar Sayyidina Anas, "Ghaba anni Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu an qital Badr." Sayyidina Anas bin Malik, beliau mempunyai paman yang bernama Anas bin Nadhr. Anas bin Malik khadimnya Nabi, nang pintar, nang paham lawan Rasulullah, nang bahadan lawan Nabi ketika umur sidin 10 tahun. Kada pernah ditegur oleh Rasulullah, kada pernah mengerjakan sesuatu nang ujar Nabi, kenapa ia manggil ini? Kada pernah meninggalkan sesuatu nang ujar Nabi, kenapa ia meninggalkan ini? Nah, jadi pamannya Anas bin Nadhr ini, ujar Anas bin Malik, ulun kada melihat sidin ini hadir pada perang Badar. Perang Badar itu kan peperangan pertama yang dihadiri oleh Rasulullah. Perang Badar, orang-orang kafir berjumlah kurang lebih 1000, orang Islam itu sekitar 313 saja. Jauh perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir. Perang Badar, makanya Rasulullah dan para sahabat, bahkan Allah menyebut perang Badar itu Yaumul Furqan, hari yang Allah Ta'ala membedakan antara yang hak dan yang batil, hari yang Allah Ta'ala membedakan antara yang benar dan yang salah. Orang-orang kafir penuh dengan senjata mereka, sedangkan orang-orang Islam itu hanyalah menggunakan 2 belah pedang, dua bilah pedang, kemudian 7 ekor unta, 2 ekor kuda. Sedangkan orang-orang kafir lengkap dengan persenjataannya, lengkap dengan kuda-kudanya.
Tetapi Allah memenangkan kepada orang-orang Islam pada perang Badar. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidina Anas bin Nadhr ini kada hadir pada perang Badar itu. Nah, faqala ya Rasulullah, ujar Anas bin Nadhr, "Ghibtu an awwal qitalin qatalal musyrikin." Ulun tidak bisa hadir bersama dengan dia ketika sampian memerangi orang-orang musyrik pada perang Badar. Ya Rasulullah, ulun tidak hadir tahun tadi. Nyaran perang Badar itu tahun kedua Hijriah, sedangkan perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Nah, jadi cara Anas bin Nadhr, ulun ya Rasulullah kada hadir 6 tahun tadi perang bersama dengan dia. La inillah wa ashhadani laqital musyrikin la yaran Allah ma asna. Andaikan Allah nantinya menghadirkan ulun, memberi kesempatan ulun kepada ulun untuk hadir pada perang Uhud yang akan datang ini, ulun gena akan menggelar sesuatu yang sangat luar biasa dalam membela agama Islam. Allah gena memberi taufik lawan ulun mengerjakan suatu hal yang sangat luar biasa. Nah itu, ulun siap kena berperang di safar pertama, ulun kena siap perang mati-matian membela agama Islam ya Rasulullah. Lalu ada lawas di bala perang Uhud. Nah, perang Uhud itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud itu ketika orang-orang kafir hendak menyerang Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah bermusyawarah. Oh ya Rasulullah, kita diserang, kita menunggu di Madinah kah? Atau kita keluar enggak? Lalu para pemuda-pemuda orang-orang muslimin, para sahabat ingin berperang, kita lawannya, kita hadiri di Uhud. Tapi Rasulullah dilihat dari wajah sendiri, ada ya Rasulullah. Rasulullah ada modelnya atau kawan dilihat dari muha Rasulullah. Itu Rasulullah hendak menunggu di Madinah aja. Kawan kita mengatur strategi. Nah, akhirnya Rasulullah nampak kalah. Ayo ya Rasulullah, aku siap keluar. Perang Uhud itu terjadi pada bulan Syawal, di pertengahan Syawal. Lalu di besok yang Jumat, Nabi menjamak itu belum kada menjamak. Pokoknya walhasil ibadah yang Jumat, Nabi memasang baju pelindung, baju perang, nah baju besi dipakai oleh Rasulullah ibadah yang Jumat di Madinah Al-Munawwarah. Keluar ketika Nabi hendak keluar dari kota, dari rumah sini, lalu para sahabat ini, ya Rasulullah, ya para sahabat, ayo kita harus saja para kita hadiri di sini ya, kami paham dengan kehendak dia. Lalu ya Rasulullah, tidaklah pantas seorang Nabi ketika sudah memasang baju besinya, sudah hendak berperang, sudah hendak melawan musuh, melepas baju besinya tadi, paling pulang ke rumah. Itu ya Rasulullah bukanlah akhlak seorang Nabi. Idza azabta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita sudah dekat kuat, jangan berpaling-paling lagi. Makanya orang hendak pulang, orang hendak berumrah, orang hendak berhaji, maka dia pulang berhaji. Bila kita tu sudah ada turun ke rumah, jangan lagi maniau ke belakang. Nah, itu mana? Apalagi kita sudah berpakaian lengkap, nak turun pada rumah ada, jangan lagi mengawa belakang. Itu maulah kita was-was. Itu pemadahan orang sendiri. Jadi ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ini sudah berpakaian perang sudah. Kadang udah ya Rasulullah, kita berangkat tiba yang Jumat itu. Berangkatlah para sahabat. Yang jumlah para sahabat pada perang Uhud itu sekitar 1.900. Sedangkan orang-orang kafir berjumlah 3.000. Ada sejarahnya dalam Islam. Baik, sejarah Nabi itu Nabi berperang, Nabi lebih banyak kecuali pada perang Al-Hunain. Semua peperangan Rasulullah itu pasti orang kafir jumlahnya lebih banyak daripada orang Islam, kecuali pada perang Hunain. Perang Hunain itu orang kafir jumlahnya, orang Islam 12.000 orangnya. Kalau perang Badar, perang Uhud,
perang Ahzab atau perang Khandaq, semua peperangan itu kalau kita telusuri dalam sirah, pastinya orang-orang musyrik, orang-orang kafir lebih banyak daripada jumlah orang-orang Islam. Nah, jadi perang Uhud itu udah sampai di Uhud, mulai Madinah Al-Munawwarah itu Pak Uhud berapa menit bermobil? Berapa ya kira-kira ya? 7 kilo Pak. Nah 7 kilo berarti 7 kilo itu mulai gitu. Nah jauh rumahnya teh. Nah beberapa kilo, ada 7 kilo, ada jalan aktivitasnya, lalana jalannya berputar-putar sampai 7 kilo ya. Pokoknya berkilo-kilo lah. Nah, beberapa kilo. Sampai Nabi di perang Uhud, di gunung Uhud itu, nah di situ ada Jabal Rumah namanya. Jabal Rumah itu kalau di bahasa Arab itu para pemanah. Jabal Rumah itu kan tadi kena cuma di tanah anaknya. Orang nanti kayak baik kesini ke jembatan bikin sungai itu sama. Kalau tadi tinggi benar juga, bahwa anak kita tinggi cuma wah ini ada tinggi banget juga. Naik ke atas itu sahabat sekitar 50 orang ditugaskan oleh Rasulullah di Jabal Rumah. Ujar Rasulullah, wahai sahabatku nang ahli pemanah, Tuhanmu berdiam di sini. Apapun yang terjadi, kami menang, kami kalahkan, tetap Tuhanmu berdiam di atas sini. Bila orang kafir hendak menyerang kami, panahin. Karena kita ya Rasulullah ada di orangnya. 3 kali lipat orang-orang kafir berdiam di situ. Kalau nggak ada namanya nang layar ya. Kalau kita lihat akan namanya di sini Rasulullah berdiam. Nah, di sini Nabi menghadang orang-orang kafir. Di sini meninggalnya Hamzah. Di sini Rasulullah jatuh ke dalam tanah. Nabi tidak pernah ikut berperang terluka sebagaimana lukanya Rasulullah pada perang. Topi baja Nabi itu masuk ke dalam pipi, tembus ke gigi, patah gigi Nabi. Subhanallah, itu pada perang. Nih pipi lengan Nabi di sini, ini sudah sudun ini pipi lengan. Sini Nabi mungkin karena panahkah sini apa di sini panah karena kata Rasulullah, atau karena apakah Nabi berdarah di sini? Di sini berdarah Nabi, di betis Nabi berdarah. Nah, Nabi jatuh ke dalam lubang. Nah, orang-orang kafir dipanahinya. Jadi ketika Rasulullah itu berperang di perang Uhud, ujar Nabi, lawan wubuhan pemanah dari apapun yang terjadi pun jangan kau. Ini ya Rasulullah. Lalu Khalid bin Walid itu seorang panglima perang yang masih memimpin orang-orang kafir. Jadi Khalid bin Walid ini ujar para ulama, Khalid bin Walid ketika melihat ujar Khalid ini, berapapun jumlah pasukan kita maju pasti mati. Kenapa jadi mati? Karena mulai atas ada orang yang memanah. Mulai atas tuh dia jangankan panah, batu jadi senjata. Mau mulai bawah kan kalian menawa ke atas. Ya kita tuh tidak perang tuh di atas tuh di atas tuh mau ini kan orang perangnya pakai drone, pakai pesawat dari, maunya tidak di atas mana? Yang mana di atas lah. Lalu Khalid bin Walid punya inisiatif, ujarnya kita angkat. Nah di atas itu bila mau turunan menang kita. Lalu semua perbendaharaan nang bubuhan nang memakai kuda itu disuruh meninggal berda, kecuali kuda lawan senjata. Ya kan perang itu membawa kawah, perang itu membawa nasi, nasi gantung. Perang itu membawa makanan-makanan itu siap dimakan. Karena dalam perang Uhud itu ujar Rasulullah itu mereka kadang sehari itu saya itu menyembelih unta untuk memakani seluruh pasukannya. Itu ada anggarannya, ada perhitungannya.
berapa jalanan yang ditempuh, itu semuanya ada perhitungannya. Jadi subhanallah, semua apa yang mereka bekali itu ditinggal. Lalu para sahabat nang di bawah pada-padanya maju menyimpuni. Ini kan ghalimah nang di atas gunung melihat orang di bawah kami. Nang di atas gunung, nang bagusnya kita mengisahkan seperti ini bukan karena mereka paham terhadap dunia, tetapi nang di atas ini mereka kasihan melihat orang-orang nang di bawah, kasihan orang nang di bawah itu memilih harta orang-orang kafir. Nang mereka sudah paham bahwa perang sudah selesai, lalu nang 50 orang tadi turunan ke bawah, tak tinggal hitungan jari ya, beberapa orang tak tinggal. Nang turun ke bawah beranggapan perang sudah selesai. Kada salah oleh nang salah tuh kita menuduh para sahabat bahwa mereka cinta terhadap dunia, itu nang salah ya benar. Itu mereka sudah beranggapan perang selesai dah, turun dari atas. Ternyata Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Nang sisa di atas beberapa orang tadi dipanahi mereka habis. Apalagi Khalid bin Walid nang menguasai gunung, disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat banyak yang meninggal dunia. Perang Uhud ini yang meninggal dunia 70 orang. Nang ditawan pun 70 orang juga. 70 nang meninggal, 70 nang ditawan. Perang Uhud ini. Kalau perang Badar itu 14 nang mati. 14 nang mati, 70 nang mati karena orang-orang musyrik. Jadi pemalingannya perang Uhud nang orang musyrik 70 meninggal. Perang Badar, perang Uhud muslimin perang 70 nang meninggal sama. Nah, falamma kana yaumu Uhud, ujar Sayyidina Anas, manakala perang Uhud inkasyafal muslimun. Nah, orang-orang Islam itu sudah terpecah belah. Terpecah belahnya ini bukan karena mereka cinta terhadap dunia, tetapi terpecah belahnya mereka beranggapan perang sudah selesai. Kahawanan di bawah memilih harta ghanimah, lalu anak begini kan ini sebenarnya ya kalau kita nilai, misalnya kita gagah begawian merah, apakah misalnya kan tontong sudah gawian di sini, di sana banyak gawian, kan di sini kita santai aja, tidak apa-apa digawi. Cuma dengan pesan Rasulullah, ya Rasulullah jangan turunan, lalu kali kita lawan pasal itu turunan ke bawah semua, tinggal beberapa orang lagi. Ternyata nang mereka yakini, nang mereka itu bukan sesuai dengan keadaan. Nah itu. Jadi ketika ujar Anas bin Malik berdoa melihat sudah orang Islam terbagi dua, ada yang di gunung, ada yang turun ke bawah gunung tadi. Nah, Allahumma a'tadiru ilayka mimma sanaha ulai ya'ni ashabahu. Ujar Anas bin Malik, Anas bin Nawar, ya Allah, ulun berlepas diri dari apa yang mereka perbuat. Dulu gak ada kata buatnya. Nah, wa abra'u ilayka mimma sanaha ulai ya'ni al-musyrikin. Dan ulun juga berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy nang wani memerangi Rasulullah. Ya Anas bin Nawar, ulun ya Rasulullah, ulun ya Allah, kada upatan. Nah orang nanti gunung turun ke bawah, kada upatan orang kafir nang wani memerangi Rasulullah. Tsumma taqaddama Anas bin Nawar maju ke depan. Fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'adz, lalu bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini orang nang meninggal dunia. Ini berarti sini karena di sini harusnya nangis karena panah masuk dalam sini. Tiba-tiba nih Sa'ad bin Mu'adz dihintang apa namanya nih pendidikan betis nih sini karena tembus panah tuh, maka panah tuh beracun, dicabut panah, karena cabutnya dulu
sampai tengah malam dicabut lalu keluaran darah, subuhnya meninggal dunia. Itu Sa'ad bin Mu'adz. Ujar Nabi, Sa'ad bin Mu'adz ini ketika meninggal dunia arsy berguncang, malaikat ribuan turunan melihat jenazah dan ma'anwakan jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Itu dalam riwayat seperti itu. Jadi Anas bin Nadhr ini bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Faqala ya Anas bin Nadhr, ya Sa'ad bin Mu'adz, al-jannatu wa bin Nadhr, inni adwi'aha min duni Uhud. Ujar Sa'ad, ujar Anas bin Nadhr, wahai Sa'ad, surga sudah menunggu kita. Surga sudah surga semua. Ujar Sidin Sa'ad bin Anas bin Nadhr, aku telah mencium bau surga. Itu nanti di Uhud itu ada bau surga. Ini orang anak meninggal dunia lain. Qala Sa'ad, berkata Sa'ad bin Mu'adz, famasta'tu ya Rasulullah ma sana'at. Ulun ya Rasulullah, kada kawang menggawi napana negawi oleh Anas bin Nadhr. Perkara ini apa kehebat? Qala Anas, berkata Anas bin Malik, wajadna bihi bid'an wa thamina darbatan bisayf. Kami memperdapati di badannya itu ada 80 tusukan lebih luka. Subhanallah, luka dengan pedang cacang au ta'natan bi rumhin, atau tusukan dengan rumhin itu tombak pedang ada di awaknya, tusukan tombak ada juga, afrojatan bisahmin, atau busur panah. Jadi awaknya hipak dengan tusukan pedang, tusukan tombak lawan tusukan busur panah. Wa wajadnahu qad qutila wa mathala bihil musyrikun. Kami memperdapati Anas bin Nadhr ini, ujar Sidin, telah dicancang oleh orang-orang musyrik. Cancang, tidak ada fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bidanani. Tidak ada yang mengenal Anas bin Nadhr ini kecuali saudara perempuannya, saudari perempuannya. Itu aja. Kenapa? Karena di tangan Anas bin Nadhr ini ada sebuah ciri. Mungkin cirinya itu ada utas, atau ada cirinya di jari jemarinya ini ada utas, entah ciri. Dengan ciri itu saja, jadi kami kawal mengenali, ujar saudari Anas bin Nadhr ini, bahwa ini adalah jenazah yang sangat kuat. Subhanallah deh. Itu tuh, kita tuh kayak apapun kadang kala menandingi perjuangan para sahabat. Jadi sudah mati yang kedua, saya sudah mati. Mati bahkan ujar para sahabat, andaikan aku ini ada di roh 100 roh, niscaya semuanya akan menggunakan untuk berperang di jalan Allah. Karena nyaman di waktu mati dibunuh orang dalam keadaan di jalan Allah, itu nyaman rasanya, lezat rasanya. Ya tidak, contohnya nih orang-orang yang berjihad di Palestina, karena tiba, karena selama wajahnya itu pada hancur, itu kebanyakan mereka tersenyum. Oke, gimana? Atau orang yang meninggal misalnya dalam keadaan baik, membantu orangnya baik, itu seringkali ketika meninggalnya, meskipun yang meninggalnya sakit, kecelakaan meninggalnya, kayak apakah meninggalnya itu pasti wajahnya itu nyaman. Jadi Anas bin Nadhr ini 80 luka didapati di wajah, dan bahkan menurut para ulama itu di bagian muka, ada di bagian belakang tuh. Jadi jangan pada bahasanya tuh kenapa camu musuh, nah itu pilihan tuh. Karena orang-orang kafir dari itu nang mana apa dijaga itu dihantam Tuhannya.
Itu nanti tusuk pakai apa? Dan di perang Uhud itu sampai keadaan Anas bin Nadhr seperti ini, Rasulullah itu jatuh ke dalam lubang. Ada sebuah teriakan, dari mana Rasulullah telah meninggal dunia. Sudah capek perangnya. Luka Rasulullah, betis Nabi luka, gigi Nabi patah, wajah Nabi berdarah. Kasihan benar Rasulullah pada perang Uhud itu. Tuntung perang Uhud pulihkan Rasulullah. Nang meninggal 70 orang. Dikatakan kan, kenapa jurang itu dari itu perangnya suci. Ya perang itu mulai disukan sampai Kamarian, sampai di depannya perangnya. Hingga Kamarian itu masing-masingnya lagi memilih jenazah. Tapi ada perangnya bisnis. Bila bendera itu Allah kalah deh. Yang itu kan perang itu ada seikung mau bendera. Bila bendera itu Allah kalah deh. Tidak boleh lagi mau perlawanan. Jadi itu suci. Memang kalau Islam itu bukan kalah, tapi dapat ujian dari Allah. Bukan kalah, tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kita kalah? Kita ini muncul kamu ya Rasulullah. Kenapa kita pada perang Uhud kalah? Lalu turun firman Allah Ta'ala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah ujar Tuhan, hari-hari dunia kami putar balikan. Mudawalah itu di atas, kadang di bawah. Itu arti dari al-mudawalah. Bisa ke atas, bisa di bawah. Itu arti al-mudawalah. Nah, itu arti mudawalah. Nah, qala Anas, berkata Sayyiduna Anas bin Malik, kunna nara, kami melihat, au nadhunnu, atau menyangka, anna hadhil ayah, ini ayat apa? Ayat minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah alaih. Nah, Ibnu Hajar beliau juga mengatakan bahwa ayat ini turun pada Sayyiduna Anas bin Nadhr. Nah, jadi ayat nang menyinggung, nang bunyinya minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah alaih. Di antara orang-orang beriman ada para pemberani. Rijal itu para pemberani, seorang laki-laki yang sejati, yang pemberani. Sadaqu, mereka itu benar, hati mereka benar, keimanan mereka. Ma'ahadullah alaih, apa yang Allah beri janji kepada mereka. Karena kita ini diisi janji pada nama Tuhan. Apa janji kita sebelum kita lahir ke dunia? Itu kan ada Allah Ta'ala menanya kepada kita di alam roh, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Lalu kita menjawab, qalu bala, benar ya Allah, dia Tuhan kami. Itu janji kita di alam arwah. Nah, janji kita di alam arwah. Kemudian janji kita di alam dunia ini, kita menjalankan sembahyang, kita memperjuangkan Islam, kita membantu Rasulullah. Itu janji kita di dunia. Ila akhirnya, sampai akhirnya muttafaqun alaih. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Bukhari dan Muslim. Nah, kita malam hari ini ada beberapa isi waktu. Nah, kita bagi akan isi waktu. Nah, ini kita mudah-mudahan kita husnul khatimah deh. Ada bang sudah jadi bagi si waktu semalam tuh deh. Tapi ada bapak ini tanian sudah nyalon. Nah, si waktunya. Nah, ada yang begitu si waktunya. Anggapnya dulu aja. Anggapnya ikam ditanggung. Nah, ada lagi nih. Kita ada si waktu. Nah, sebagaimana si waktu ini
Fadilahnya ada 86. Di zaman dahulu itu ada para sahabat berperang. Iya, sahabat itu di zaman dahulu pernah berperang. Nah, di zaman dahulu sahabat itu pernah berperang. Ternyata subhanallah, orang-orang kafir melihat para sahabat dan mereka langsung menyerah. Ada wali melawan. Ketika ditanya, kenapa Tuhanmu langsung menyerah? Ternyata jawabannya, ujar orang kafir, kami kadang awal melawan pasukan, nang makanan mereka itu adalah kayu. Nah, makan kayu. Kayak pahami, melawan musuh, nang mereka itu memakan kayu. Nah, subhanallah. Yang lain, ternyata mereka itu adalah mengamalkan sunnah siwak, sehingga Allah Ta'ala beri kemenangan kepada mereka. Jadi minggu tadi kita menjelaskan ya, siwak ini kalau perlu harus bersedia di rumah. Nang basah-basah nangka ini itu siwaknya paling afdal. Bersedia di rumah, bawa siap lawan orang di rumah. Bila ada nampak-nampak lawan aku, tolong disiwakiakan. Nah, kita tidak tahu. Ini hari ini Guru Ahmad Jazuli nang ditinggalung orang Kembang Kuning, marantau kan tinggalung. Lihat meninggal koma ya. Pagi tadi sekitar jam 8 meninggalnya. Itu luar biasa. Orang mentai wadah kita sini ditinggal jadi tuan gurunya, tuan guru lah, tuan guru besar, tuan guru kayaknya Habib ulama ditinggal meninggal dari sini sekolah tidak usah dari ada tuh hal benar kan namanya orangnya. Nah, jadi hasil perlu kita akan siap ya. Ada sisi waktu di rumah bila apa-apa kita minta nampak lanjut langsung meninggal dunia. Jadi siwak ini bagus benar, coba pakai kita itu. Alangkah bagusnya lagi coloknya apa zam-zam. Nah, ini siwak kita buat orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu, insya Allah nyaman mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di malam hari ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia maupun akhirat, dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala orang-orang yang dulunya memakmurkan negara kita, hadir bersama dengan kita, para penyumbang ataupun orang-orang yang membantu dalam terbangunnya negara kita, keluarga mereka maksudnya negara dunia. Mudah-mudahan di saat malam hari ini kita pengajian, kita niatkan, kita doakan, kita hadiahkan pahala kita peroleh di malam hari, kita khususkan kepada mereka, khususnya di Mahdian, di Dermawan, khususnya Syarif Hidayatullah, juga kepada Pak Haji Muhammad Yusran Taman Inis, juga kepada Haji Sudianur, juga kepada orang-orang ada Muhammad Sahal, Sahibi, dan semua orang-orang yang hadir bersama dengan kita. Mudah-mudahan dan semua para jiran tetangga kita yang mereka meninggal dunia, mudah-mudahan setiap kegiatan kita, sholat berjamaah kita, pahala yang kita peroleh dihadiahkan kepada mereka sehingga menjadi amal jariah buat mereka. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bisa sampaikan kurang lebihnya Allah minta ampun dan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إن صلى الله على النبي وعلى المرسلين وذهب الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم سيدنا بالحلم وأكرمنا بتقوى بالعافية يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فانتب علينا توبة تغسل كل حوبة واسترنا من العورات وآمين روعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الأخلاق وكل ذي محبة أو ميراث أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا تكفي ذنب منا بالمصطفى الرسول لحظة في كل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عدد كشف صحبي والحمد لله في بدوتنا يا ربنا من حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.